Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'aunillah wa bifadlillah wa birahmatillah wa bisyafaati sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, para masyayikh yang kami hormati, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebelumnya kami menyampaikan materi tentang puasa Ramadan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua pemberian Allah, karena semua adalah titipan Allah, karena semua adalah pinjaman dari Allah, yang kemudian kita disampiri, diberi label siapapun manusia ini. Khususnya kita berharap nikmat yang diberikan Allah itu selalu membawa kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi penuntun umat, Nabi utusan Allah sebagai teladan, pemberi kabar gembira untuk seluruh manusia, khususnya umat yang mengakui terhadap apa yang beliau bawa disampaikan kepada manusia ini. Bagi kita umat Islam, hari ini kita mendapatkan perintah dari Allah, yang mana perintah ini masuk dalam rukun Islam. Di dalamnya rukun Islam ada 5 perkara. Satu adalah syahadat, kedua adalah sholat, ketiga adalah zakat, keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Untuk itu kita akan belajar dari ilmu-ilmu yang kita terima, ilmu-ilmu yang dituntun untuk kita semuanya, dari ilmu-ilmu yang dibawa Rasulullah ini. Kita supaya apa? Menjadi orang yang mengerti bagaimana hidup ini. Karena kita berharap terutama ibadah di dalam bulan Ramadan merupakan ibadah, di dalamnya ada rahmah, di dalamnya ada maghfirah, di dalamnya ada berkah. Keberkahan, maghfirah dari Allah dan rahmat dari Allah ini dapat kita rasakan kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat Al-Quran, perintah puasa ini sudah jelas. Di dalamnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini digarisbawahi kutiba, diwajibkan alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita itu berpuasa. Sebagai cerminan puasa ini adalah kita menjaga baik hati, ucapan maupun perbuatan. Karena yang akan ditanya Allah diantaranya yang ada dalam diri kita adalah 3 hal.
Inna syam'a wal absara wal fu'ada. Ada 3 yang ditanyakan oleh Allah itu. Yang apa kita lihat, yang apa kita simpan, yang apa kita dengar, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu mudah-mudahan dengan puasa itu kita diharapkan meningkat keimanan kita, keyakinan kita, agar hidup kita ini bahagia dunia dan akhirat. Maka sebagai penunjang agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah, di dalam hadis itu salah satu diterangkan oleh ulama, di antaranya Allah tidak memberi 5 perkara, tapi jika kita mau melaksanakan 5 perkara, kita akan dibalas oleh Allah sebagai kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Yang pertama adalah syukur. Allah tidak memberikan syukur kepada kita, tapi jika kita mau bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat kebahagiaan. Yang kita inginkan adalah kehidupan yang bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Yang kedua adalah taubat. Allah tidak memberikan kepada kita taubat, tapi bila kita mau bertaubat, Allah akan menerimanya. Kita sebagai manusia yang jelas al-insan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa ini, maka kita harus sering bertaubat kepada Allah. Termasuk taubat kita ada yang diajarkan melalui sholat taubat, dengan istighfar, dengan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan salah, maka tersitulah dimasuk taubat. Secara umum taubat adalah berhenti dari perbuatan yang salah, kembali ke jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah tidak berikan, jika kita mau melakukan, akan Allah balas lebih banyak, yaitu sodakoh. Allah tidak memberi sodakoh kepada kita. Jika kita mau bersodakoh, malah Allah akan lebihkan daripada yang kita berikan itu. Yang keempat adalah Allah tidak memberi istighfar, tapi jika kita mau istighfar, Allah akan memaafkan apa salah kita, apa perbuatan kita yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hadis Nabi itu disebutkan, malazima istighfar ja'alallahu laka min dhikin wa min kulli hamin farajan wa min kulli rizkin min ghairi la yahtasi. Nabi bersabda bahwa siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan, dari yang susah menjadi bunga, dari yang sulit menuju yang lapang, yang lancar, dan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Yang terakhir adalah Allah tidak memberikan kepada kita di antaranya doa. Allah tidak memberi doa kepada kita, tapi siapa yang berdoa, Allah akan jamin diterima doanya. Segala sesuatu yang terjadi, ada yang kita inginkan, ada di luar keinginan kita, sehingga sesuatu itu menjadi ibadah kalau kita mau berdoa. Sebab Nabi mengingatkan, doa muhul ibadah. Doa adalah punjernya ibadah, kepalanya ibadah, atau innamal a'malu binniyat. Untuk itu agar kita kuat dalam beribadah, puasa menjadi gemblengan kepada kita, supaya cerminan-cerminan setelah puasa hati kita menjadi ucapan-ucapan yang muncul dari lisan kita, pendengaran kita, yang kita lihat selalu berdasarkan hati yang dihati hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan
Bahkan kebaikan itu sebetulnya adalah pemberian Allah. Karena Allah memberi, Allah meminjami, Allah menyampiri. Artinya kita bisa berbuat baik karena diberi Allah. Karena kita bisa begini, karena ada kelebihan dari Allah. Yang terakhir, kita disampiri apapun. Jadi orang yang hebat, jadi orang yang kaya, jadi orang yang tersohor, itu hanyalah sampiran dari Allah. Yang paling baik sampiran dari Allah adalah la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janji bahwa surga itu dijanjikan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa kita menjadi orang-orang yang beriman, meningkat segala perbuatan kita lebih baik daripada yang kemarin dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat pada diri saya sendiri dan pendengar sekalian, manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Demikian kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.